Salam damai bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan limpah berkat yang telah Tuhan nyatakan bagi diri kita masing-masing. Dan kita terus sama-sama mengikuti di dalam firman Tuhan, renungan kita pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa bagi kita meneruskan renungan kita. Mari berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta di surga. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembah kepadamu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Juga kami sebagai manusia. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin dan melindungi kami, sehingga kami berada dalam keadaan yang baik-baik. Saat ini Tuhan, Engkau ampunilah kami di atas segala kesalahan perbuatan kami melalui kata-kata ataupun pikiran kami. Biarlah setiap firman Tuhan, setiap renungan yang kami dengar menjadi satu kekuatan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa ini. Inilah kami berserah hanya kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita, renungan kita pada saat ini bertajuk kebesaran cinta. Dan ayat renungan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 juga 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudara, kasih. Inilah yang diajarkan kepada kita pada saat ini tentang kasih. Bagaimana kasih yang baik yang datang daripada Tuhan. Jika kita berkata tentang cinta, maka yang selalu kita katakan adalah tentang orang-orang muda. Apakah benar seorang muda dapat memperlihatkan cintanya kepada pasangan dia? Jika ditanya kepada kita semua pada saat ini, bagaimana cinta kamu kepada pasangan kamu? Apakah kamu sudah mengucapkan kata-kata cinta kepada pasangan kamu saat ini? Seperti kata-kata saya sayang kamu, saya mengasihi kamu? Ataupun pernahkah kita mengucapkan kata-kata cinta, kasih kepada keluarga kamu? Kepada anak-anak? Saudara-saudara, pikirkan itu. Seberapa banyak kali kamu mengatakan itu dengan sepenuh hati kepada anak-anak, pada pasangan kamu, keluarga kamu. Cinta, kasih. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang pernah melihat cerita daripada sebuah kisah tentang Harry Potter? Tetapi yang kita ingin ceritakan di sini bukanlah tentang Harry, bukan dia yang menjadi fokus kita, tetapi seorang watak yang bernama Tom Riddle, yang merupakan salah satu tokoh jahat dalam serial cerita daripada Harry Potter. Sebenarnya dia memiliki pribadi yang sangat rapuh. Ia sangat jahat karena memendam kepahitan sejak masa kanak-kanak, di mana dia berdendam pada sang ayah yang meninggalkan dia sewaktu masih dalam kandungan ibu dia. Kisah yang kalau kita baca, kalau kita lihat, kalau kita tengok di dalam movie, di mana dia mempunyai sifat yang terlalu jahat. Saudara-saudara, didorong oleh dendam yang sudah lama, ia mencari tahu di mana keberadaan ayah dia ini. Dan sewaktu menemukan ayah dia tidak segan-segan membunuh. Ia tidak memiliki cinta, ia tidak memiliki kasih untuk mengalahkan perasaan dendam dan kebencian yang terus-menerus membara dalam hati dia. Dia sudah terikut dengan kejahatan, kekejian. Itulah yang menyelubungi sampai ia tewas dalam kesombongan, keangkuhan,
dia coba untuk menguasai bumi, menguasai dunia. Saudara-saudara, kalau kita lihat kisah ini memang sangat menyedihkan. Saya ingin katakan seperti ini bagi kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita lebih mudah menyimpan dendam yang membara akibat perlakuan orang yang kita anggap tidak adil. Sebaliknya, kita sangat susah, sangat sulit mengingat kebaikan yang pernah orang berikan bagi kita. Yang sering kali yang kita ingat adalah hanya satu keburukan dan ingat terus. Tetapi berapa ribu pun kebaikan seperti serasa tidak ada arti gara-gara suatu kesalahan pelanggaran yang terjadi. Salah satu kesalahan itu bisa ataupun dapat menghancurkan segalanya dan menjerat kita kepada hal-hal kekejian. Saudara-saudara, jika kita punya kasih cinta, itu akan memperlihatkan kita bagaimana sebagai umat Tuhan. Tetapi jika dendam yang hanya ada dalam diri kita, hati-hati, karena itu akan membawa kepada kita lari daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan, dan membawa kepada kita, diri kita, dekat kepada iblis. Saudara-saudara, jika kita memiliki kasih yang Tuhan karuniakan kepada orang-orang percaya, kita akan dapat mengalahkan sakit hati dan kepahitan yang menghampiri kita. Ayat renungan kita hari ini mengatakan bahwa kasih itu tidak memarah. Artinya, orang yang memiliki kasih tidak akan mudah untuk marah, tidak akan mudah untuk berdendam. Saudara-saudara yang mengikuti renungan ini, apakah kita memiliki kasih dalam hati kita? Jikalau kita memiliki itu, bagi kita masing-masing yang ada dendam, jauhkan itu, buangkan itu dendam. Tetapi masukkan dalam hidup kita, dalam diri kita, kasih yang besar daripada Tuhan, cinta yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kasih juga tidak menyimpan kesalahan orang-orang lain. Kita akan berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin dan melupakan kesalahan orang lain. Kita melupakan di sini berarti kita mau berdamai kepada mereka. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kelemah lembutan dan pengampunan. Kalaupun orang itu belum menyadari kesalahannya dan meminta maaf, saudara-saudara, ingat ini, kita harus sudah lebih dahulu mengampuni. Jangan sampai kita terjerat dalam keikutan untuk berdendam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada orang yang terlalu miskin sehingga tidak mampu memberikan cinta. Tidak ada orang yang di luar sana yang tidak dapat saling berbagi kasih. Firman Tuhan, renungan kita pada saat ini, mengisahkan tentang betapa bagusnya kita memiliki kasih cinta di dalam hati kita, hidup kita, kepada sesama manusia, kepada Tuhan juga. Jadi, pada saat ini, saudara yang terkasih, jika kita ada dendam dalam diri kita, marilah memohon kepada Tuhan agar kita jauhkan itu dan kita hiduplah dalam cinta, kasih sesama manusia dan juga kepada Tuhan. Inilah renungan kita yang mengatakan di dalam firman Tuhan kita 1 Korintus 3 ayat 4 juga 5, di mana kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Semoga dengan firman Tuhan kita saat ini yang memberikan kita kebaikan, nasihat, dorongan agar di dalam diri kita hanya ada
kasih yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, puji syukur limpah berkat yang telah Tuhan nyatakan pada kami. Kami mengerti melalui firman Tuhan renungan kami saat ini, yang mengatakan bahwa dalam diri kami harus punya cinta, kasih, sesama manusia maupun kepada Engkau ya Tuhan. Jikalau kami tidak mempunyai itu, jangan sampai dalam diri kami ada dendam, kekejian, kebencian. Jauhkan kami daripada semua hal-hal yang tidak baik, tetapi dekatkan diri kami kepada Tuhan hal-hal yang baik ini. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Memberkati kami satu persatu agar kami berada dalam keadaan yang baik. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.